Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 12 akan menjelaskan terkait dengan materi integrasi agama dan sains dalam Al-Quran. Di sini ada saya Baharudin dan juga dengan saya Mas Cahyarif Kominata dan juga Mbak Aska. Teman-teman semuanya, bahwasanya ruang lingkup yang ada pada integrasi antara agama dan sains dalam Al-Quran itu sudah seperti yang kami tampilkan di sini. Jadi pada intinya Al-Quran atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Muhammad SAW itu merupakan ayat-ayat petunjuk dan juga ayat-ayat sebuah keilmuan untuk manusia. Dari ayat-ayat Al-Quran kita sebetulnya sudah didikte untuk belajar ilmu pengetahuan, karena itu pasti akan hasilnya sama dengan yang ada di Al-Quran. Hanya saja karena dunia ini tidak hanya ada agama Islam, maka banyak sekali penemuan-penemuan yang didasarkan pada penemuan manusia, tapi tidak didasarkan pada penemuan-penemuan terhadap Al-Quran. Ya, jadi isi daripada Al-Quran itu sangat tepat dan sangat memiliki hubungan yang kuat dengan kondisi alam ataupun keadaan alam pada kali ini. Kemudian jika kita telah lagi sebagai mahasiswa Islam, kita harus bisa ketika nanti mendidik peserta didik kita untuk mengarahkan bahwa ketika belajar PAI tidak hanya belajar terkait dengan agama saja, tapi bahwa alam semesta ini sudah ada dalam Al-Quran. Artinya agama Islam adalah agama yang benar, agama yang luas. Akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains ya. Sebelumnya kita tahu ya bahwasanya ayat Al-Quran yang diturunkan pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, di situ kita tahu bahwasanya ya, kita sebagai manusia ditugaskan untuk membaca atau mempelajari, meneliti dan menelaah semua ilmu yang ada di dunia ya. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai manusia yaitu untuk mempelajari semua aspek-aspek kehidupan yang ada di dunia ya. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang sains ya, tetapi saya akan mencoba menjelaskan dua ayat yang berkaitan dengan sains ya. Yang pertama yaitu dari surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabtaghiyan. Yang maknanya itu seperti ini ya teman-teman. Di Selat Gibraltar itu ada dua air yang tidak bisa dicampur ya, padahal masih satu senyawa gitu. Nah, di situ ya ada dua air yang tidak bisa bercampur, akan tetapi atas izin Allah semuanya bisa terjadi ya. Itu merupakan satu fenomena alam yang bisa dijelaskan ya dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Itu merupakan contohnya. Yang selanjutnya yaitu dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang maknanya itu seperti ini. Bumi dan langit itu sebenarnya padu, akan tetapi Allah telah memisahkannya, dan Allah ciptakan air yaitu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di dunia ya tentunya. Nah, di surat Al-Anbiya itu juga dijelaskan bahwasanya pembentukan langit dan bumi itu melalui beberapa perpecahan, beberapa proses ya, teman-teman bisa belajar sendiri nanti. Dan Allah ciptakan air yaitu untuk penyempurna atau pemberi kehidupan kelak di alam dunia. Mungkin itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Helmina, NIM 2191. Di sini saya akan memberi contoh dari pembelajaran IPA yang juga terdapat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya berbicara soal ketuhanan, syariat ibadah, akhlak, kemanusiaan, dan lainnya, namun juga berbicara tentang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan alam. Karenanya jika di sebuah sekolah terdapat mata pelajaran IPA, itu sesungguhnya anak sedang belajar Al-Quran. Sehingga pembelajaran IPA bukan hanya sekedar hafalan atau rumusan angka-angka,
Namun lebih dari itu, untuk menanamkan kepada anak-anak bahwa belajar IPA merupakan bagian dari belajar Al-Quran atau bagian dari tahfidz Al-Quran. Sebab alam semesta yang menciptakan ya Allah, maka ilmu yang pas untuk mengetahui rahasia alam dan upaya mengeksplorasinya untuk kemaslahatan manusia dan lingkungannya ya ada di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, yaitu pada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 190-91 ini adalah sebagai pembukti tentang tauhidullah di satu sisi dan kekuasaan Allah atas hukum-hukum alam. Untuk dapat menghayati kekuasaan Allah pada pencipta alam semesta tidak dapat dipahami kecuali dengan berpikir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam menciptakan alam semesta, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang-bintang, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. Kemudian juga di surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun, yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Ayat ini berbicara tentang matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lain di jagat raya ini senantiasa bergerak berdasarkan garis edarnya masing-masing. Garis edar ini berbentuk elips. Dalam pergerakannya, keseluruhan planet bersama masing-masing satelitnya akan bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya di galaksi Bima Sakti. Selama pergerakan tersebut, tidak ada satupun benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain atau bertabrakan dengan yang lain. Bahkan telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satupun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Semua itu dapat terjadi karena kekuasaan Allah sebagai pengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena itu, Allah adalah pemelihara semesta alam. Dan juga pada surat Ar-Rum ayat 48 yang artinya Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikan bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka merasa gembira. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kekuasaan Allah mengirimkan angin, lalu angin itu mengenai awan dan terjadilah hujan dari celah-celahnya. Lalu Allah lalu manusia bergembira menerima hujan itu apabila jika sudah lama musim kemarau tak kunjung hujan. Kemudian juga pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka apabila mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan
dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang kekuasaan Allah menciptakan binatang unta sebagai bentuk biologi, langit, gunung, dan bumi sebagai geografi. Dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam ini dan masih banyak lagi akan dapat menjadi landasan bagi anak-anak didik untuk belajar IPA karena Allah, sehingga kelak jika Allah beri kewenangan dan kekuasaan untuk menguasai alam dan kandungannya, maka akan dapat digunakan untuk kesejahteraan umat untuk mengabdiannya kepada Allah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.